Yaudah, itu rahasia Allah. Karakter development dia tuh bagus banget, dari kegigihan dia, tanggung jawab dia, perasa dia kepada orang-orang sekitarnya, kepekaan dia. Guys, hari ini kita callingannya jam 3 subuh. Udah fit ya. Jam 2. Itu jam 2. Lebih bohong lagi. Jam 5 pagi. Sesuatu. Ara itu tenang, lembut gitu, anaknya anggun sekali. Dia suka belajar. Ternyata anak menyempurnakan Atar. Karakter Ibu Ratih, ibu yang sayang dengan anak-anaknya, dan dia juga kehilangan suami dan juga kehilangan Rani anaknya. Akhirnya membesarkan kedua buah hatinya sendiri dengan usaha-usaha yang ada. Jangan kamu rusak nama almarhum Bapak dan Terani. Di sini aku berperan sebagai Rani. Rani itu adalah kakaknya Atar, anaknya dari Mama Ratih. Karakternya dia pekerja keras banget. Jadi di umur 19 tahun dia tuh memutuskan untuk nikah muda, terus juga mengganti peran bapak. Karakter Tiara, dia tipe yang jahil gitu ke kakaknya, tapi aslinya dia sayang banget sama kakaknya. Saya berperan sebagai Salsabila. Salsabila ini putri satu-satunya dari Bapak Farhan, juga owner dari Salsabila Fashion, perempuan yang sangat dewasa, sangat bijaksana, nurut banget sama orang tuanya dan sangat mengutamakan ayahnya karena tinggal berdua doang sama Bapak Farhan. Ya, kawanan seorang teman itu dinilai pada saat sedang dalam mengalami kondisi yang sedang buruk. Di sini aku berperan sebagai Zen. Zen ini adalah seorang life mentor dari Atar, sahabatnya tapi juga seniornya, orang yang banyak memberikan saran dan petuah tentang kehidupan ini. Ini kosong. Kosong. Di film ini aku berperan sebagai Tari. Tari adalah mahasiswi cerdas yang lumayan vokal dan berani untuk mengatakan perasaan dan isi hatinya. Katanya, impian akan lebih mudah dicapai jika divisualkan dan ditulis dengan rencana yang jelas. Cari siapa, Mas Eko? Di film Cinta Dalam Ikhlas, saya berperan sebagai Mas Eko. Dia mas-mas Jawa, mas-mas ngapak, lucu, lugu, ikhlas juga. Kayaknya mau manis kenyong. Jadi kalau misalnya Tar sama Zen berperan sebagai Pak Farhan di film Cinta Dalam Ikhlas ini, sebagai tokoh yang gimana ya, mestinya nonton sih. Saya ya. Di film ini saya berperan sebagai Husni, ayah dari Ara, seorang ayah yang sangat menjaga anaknya, sangat perhatian terhadap anaknya, tegas dan selalu ingin yang terbaik untuk Ara. Sebagai Ibu Murni ini ibunya Ara. Karakternya ibu yang baik, ibunya yang menguatkan hati anak perempuannya supaya bisa berani untuk mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. Insya Allah, Bunda. Urut sama aku teh sahabat kamu. Mamat adalah anak yang mungkin humoris. Dia adalah pemuda rohis, kerjaannya dengan senjata andalannya itu toa. Dia selalu ngerapin sepatu, ngerapin sendal, koordinir teman-teman yang mau wudhu, yang mau ada di masjid berkegiatan segala macam. Afwan, Ahi dan Uti, mohon sepatunya dirapikan. Mamat adalah orang yang membantu perjalanan Atar sebagai sahabatnya Atar yang ya mungkin sedikit memotivasi Atar untuk menjadi lebih baik gitu. Masa kamu nggak mau jadi lebih baik buat diri sendiri? Oke, woi,
film Cinta Dalam Ikhlas ini saya berperan sebagai Iyong, dan Iyong ini adalah teman bandnya Atar. Peran sebagai Indra, teman SMA-nya si Atar ya. Mau siapa? Band lah, Bring Me kemarin. Apa sih? Kita mau konser nih, jangan tuh kan? Mau konser nih, terus norak banget. Karakter Budi itu sebenarnya orang yang legowo aja gitu. Ini band satu-satunya band ya vokalisnya pakai wig. 3 kuadrat sama dengan 9. Saya berperan menjadi Ibu Elsa, guru matematika di Cinta Dalam Ikhlas. Karakter Ibu Elsa itu sebenarnya guru yang tegas tapi sebetulnya baik. Cuman memang dia jengkel sekali sama Atar karena Atar itu dari awal memang udah rebel banget. Kenapa nggak ditulis dari soalnya? Jadi soal itu soal. Masya Allah Atar. Amat bisa. Tidaklah menakdirkan sesuatu pada seorang mukmin, melainkan itulah yang terbaik untuknya. Dalam film Cinta Dalam Ikhlas, saya berperan sebagai Pak Rashid. Pak Rashid ini karakternya adalah dia seorang pembina rohis. Kamu dicalonkan menjadi ketua rohis. Tapi bisa sebagai teman sekaligus juga sahabat bercerita kepada para murid-murid yang ada di sini. Aku berharap siapapun jodoh kita nanti, itu yang diridhoi Allah. Sebuah karya yang sangat saya banggakan, sangat saya suka karena karya ini memiliki banyak sekali muatan yang positif dan ini diangkat dari sebuah novel bestseller yang terinspirasi dari kisah nyata. Kan nggak bisa kayak gini kalau bukan karena doa mama. Ya Allah, udah kewajiban mama itu mah. Kita hadirkan setelah setahun yang lalu menghadirkan film 172D, karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang legend seperti Rangga dan Cinta, ataupun Farel, Rahel, Luna, Dilan dengan Milea. Nah, di sini mereka menjadi couple yang begitu indah. Pada saat mereka SMA, mereka memutuskan untuk tidak bersama, tidak berkomitmen. Percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan, mereka bisa bersama. Jangan gitu, Atar. Jadi mau makan aja. Novel Cinta Dalam Ikhlas saya tulis 2015. Saat berjalannya waktu itu saya terpikir suatu saat ini insya Allah akan difilmkan. Dan alhamdulillah saya memang menyukai karya-karya Star Vision. Nah di situ terpikir ya bahwa kalau novel Cinta Dalam Ikhlas difilmkan itu ingin kerjasamanya dengan Star Vision. Tidak lama saya setelah mengirimkan novel ke Pak Parwes dan ternyata langsung suka. Beliau akhirnya memutuskan alih wahanakan menjadi film layar lebar oleh Star Vision. Wah, waktu gua baca gua bener aku bisa nggak ya kayak meranin Atar gitu. Karena banyak fasenya kan, tapi dikuatin sama mama, sama kakak, bisa buat baik buat teman-teman yang nonton insya Allah. Jadi bismillah aja. Saat hari ini adalah kampus dan ini outfitnya, outfit cek dulu ya, kita punya kemeja putih di sini dan juga celana hitam. Kita mau MOS, masa orientasi siswa. Tahu dari awal kalau ini film religi, diskusi sama mamam. Dan entah kenapa hati kita tuh yakin aja ini film pasti akan bagus impact-nya ke aku pun gitu. Tantangan pertama berhijab ya. Gak seperti biasanya, karena aku biasanya selalu berperan sebagai anak muda, anak kuliahan, atau bahkan peran-peran yang udah merit. Aku punya bisnis sendiri, berhijab, dan sangat tidak asing tentang agama. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ulang-ulang terus nggak apa-apa, sekali 2 kali baru tegur. Sekali lah. Astagfirullahaladzim gitu kan. Yuk, saya. Dan di sini Zain itu ditantang untuk bisa nge-handle masalah dan membuktikan bahwa apa saran dan perkataan yang dia sudah ucapkan ke Atar ke dunia nyata gitu sih. Kebetulan mau ada pengajian dengan Atar, mau datang ke sana. Insya Allah kamu dapat jawaban. Tari ini kan memang muslimah yang pintar ya, dekat sekali dengan buku. Pendekatannya itu lebih banyak membaca buku. Nyong Eko, tapi panggil aja Steve Jobs. Mas juga boleh. Tantangan paling utama adalah bahasa itu sih. Kadang suka kepleset gitu masih kayak ini Jawa Jogja atau Jawa ngapak ya. Sepatu hitam dengan kaos kaki putih dengan ciri-ciri
Bau! Nahan ngegas sama remnya, kapan si Mamat ini serius, kapan si Mamat ini bercanda. Pertama, PR tuh harus dikerjain. Penonton juga mesti tetap percaya bahwa Mamat adalah pemuda rohis yang alhamdulillah punya ilmu yang mungkin sedikit lebih dulu daripada si Atar. Ensemble cast-nya luar biasa. Yang kita baca kan ekspektasi kita begini ya, terus tiba-tiba ada nyatanya terus sesuai, jadi oke banget. Skripnya yang menemukan aktor-aktornya sendiri sih. Kita sudah bersama Kang Mamat yang asli. Tahu nggak kemarin kan saya Jumatan, pas masuk ke masjid dia lagi ceramah dong jadi khotib. Karena kira saya tahu dulunya kan. Kesana Kang buat yang nonton nanti. Ya mungkin setiap kehidupan itu ada hikmah, misteri, makanya oleh karena itu ambillah pelajaran dari sini. Aku diizinkan sama Pak Parwe sama Bang Fajar untuk ikut hadir di lokasi syuting. Saya duduk di samping Bang Fajar, ikut sama-sama melototin monitor ya. Adanya Kang Abai itu benar-benar kebantu banget buat ngarahin si Atarnya ini. Reason dia kayak gini tuh ngapain ya gitu. Jadi adanya Kang Abai untuk nanya-nanya soal itu juga sih. Dengan senang hati mengajak Kang Abai dan Kang Abai hadir, sehingga seluruh proses kreatifnya ini tentunya dalam arahan bimbingan yang benar. Rapikan seragam-seragamnya ya. Saya berperan sebagai Bapak Suprianto, yaitu kepala sekolah merangkap guru bahasa Inggris. Menyayangi anak-anak tapi tegas. Benar-benar keterlaluan kamu. Dapat ini nih. Mama tadi kita ngejar matahari gila kacau banget. Tapi alhamdulillah Allah memberkati kita hari ini. Dahsyat for Mamat. Di sini saya berperan sebagai, ya tau lah kalau udah selain gini ya, jadi tukang cukur. Cinta itu adalah rasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Di film Cinta Dalam Ikhlas, saya berperan sebagai Ustadz Hilman. Peran saya ya tentu memberikan pencerahan, memberikan banyak ajakan kebaikan, terutama agar bagaimana anak-anak muda itu bisa menemukan jalan hijrah terbaik dalam hidupnya. Hijrah itu kan artinya berpindah atau berubah ya. Berpindah dari sesuatu yang tidak baik ke sesuatu yang lebih baik. Hijrah itu butuh proses dan berprogres. Jangan banyak protes, nanti stres. Nah, scene favorit di film ini adalah pertemuan pertama Zain dengan Salsabila. Seorang Zain yang selama ini bisa mengendalikan diri, baru kali ini dia gelagapan. Di saat Atar memberikan roadmap-nya pertama kali ke Tari dan say thank you. Arah itu jadi kita punya roadmap hidup, cinta dan cinta. Scene nama Bapak sih. Ngerjain scene-nya tuh gak berhenti-berhenti nangis sih, emang sedih banget. Waktu Mas Eko excited soal nunjukin betapa dia ngefans sama Steve Jobs. Artinya tetaplah kelaparan, tetaplah butuh. Tiap scene ada emosi yang berbeda-beda. Saya lebih bermain dengan emosi yang ada di scene itu sendiri. Tapi yang gue belajar dari Atar, dia berani bermimpi. Jadi mimpi-mimpinya ini yang nuntun dia. Entah mimpi citanya, cintanya. Aku ngelihat Atar tuh, dia memantaskan diri dari rutinitas yang gak bagus sampai dia bisa ngerasa udah siap. Itu dewasa yang sebenarnya sih. Calon suami idaman. Dia mengalami masa-masa indah SMA-nya. Dia merasakan rasa cinta yang harus dia rasakan. Atar sebenarnya cuma butuh satu sosok di luar keluarganya, di luar ibu dan juga Tiara, teman dekatnya gitu yang nyadarin Atar bahwa hidupnya tuh masih terus harus berjalan dan dia nggak boleh se-give up itu. Terima kasih ya. Karakter Atar adalah sosok anak muda yang mau mendengar, mau menerima saran, dan mau belajar. Dia adalah sosok anak muda yang gigih.
Dan itu juga nggak terlepas dari pertemuan dia sama banyak kondisi, sama banyak teman, dan juga beberapa perempuan yang ada dalam hidupnya. Agak bandel, jadi yang bener-bener soleh, memataskan diri lah bahasanya Mamat gitu. Karakter Ara di film ini sebagai anak yang manja ya, satu-satunya anak perempuan di rumah ya, dan dia sangat disayang oleh ibu bapaknya. Namanya orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya dan selalu mendoakan yang terbaik. Ya? Tapi aku meneteskan air mata ketika Abun nangis. Karena aku tahu perjuangannya gitu loh. Dia tuh selalu kayak, aduh worry banget nih kalau adegan nangis ntar gue gimana ya. Aku aja kagum sama aktingnya Abun di sini. Ini jujur ya. Abun memvisualkan karakter Atar dengan sangat baik dan memang sepertinya karakter tersebut sangat sesuai dan cocok untuk Abun sih. Terasa sekali transisi dia ketika dia beradegan sama ketika dia di luar adegan. Yo Abun, kok nggak ditemenin? Dia udah bete sama aku, udah bosan. Bosan, udah habis masanya. Ada turn back dari Atar yang dulu menjadi Atar yang sekarang tuh, oh si Abun teh udah sedewasa ini sekarang gitu. Pas saya ngelihat Abun tuh emang saya merasa bahwa dia memang satu-satunya yang bisa memerankan Atar gitu. Di dunia nyata, cewek yang susah dideketin, bro. Padahal cuma 3 detik tatapan, bro. Atarisena Firdaus. Bisa jadi sesuatu yang bermakna buat hidup Atar. Kamu udah banyak berubah ya. Aku senang lihat perubahan. Zara sendiri memerankan sebagai Ara, itu menurut saya keren. Mainnya bagus. Dari yang gue baca novel kan kayak ada yang kayak gini orang ya. Terus pas ada realitanya, Zara yang mainin, jir beneran ada yang bisa kayak gini ya orang ya. Kayak kalau bukan Zara gue nggak ini dah, tusuk dada 3 kali setiap syuting. Mereka berdua gitu ya saling berinteraksi memandang itu saya melihat bahkan kayak nggak acting gitu, itu bener-bener di atas acting. Ayo Bang Ucak lah sama kayak gitu dah. Selama aku syuting di sini tuh suasananya seru, dapat kru-krunya, terus pemain-pemainnya juga pada welcome sama aku. Sosok pribadi yang sangat menarik karena dia menggambarkan perempuan tangguh, perempuan kuat, dan bisa mencapai mimpinya karena dia tahu apa yang dia inginkan. Kalau aku jadi Salsa, aku nggak bisa salahin Salsa sih, karena semua emang harus terjadi begitu cepat dan emang harus menerima apa adanya aja sih. Meski hanya 3 detik adalah iya gitu. Ini dilepas selamanya. Jaga hati kami tetap dalam kuasamu. Hanya ada satu. Jadi semoga soundtrack ini bisa mengisi filmnya menjadi lebih lengkap, lebih nyes. Tangis yang kau beri membuka mataku. Kata coach aku nih, beliau nih guru di sini. Yang penting enjoy. Bagus mas belakangan, yang penting enjoy. Yang penting enjoy. Adzando Ya, dan di direct vokalnya oleh penyanyi religi legendaris di Indonesia, Kang Teddy Kusnada. Teman-teman, lagu Cinta Dalam Ikhlas ini ditulis sama Kang Ambay sebelum Kang Ambay nulis novelnya. Insya Allah OST ini bisa menyempurnakan proyek film Cinta Dalam Ikhlas. Menggambarkan Salsabila dengan sebegitu dewasanya, padahal umurnya masih sangat muda, tapi dia bisa memvisualkan itu dengan sangat baik dan perfeksi. Aku pertama kali ketemu sama Kak Omar di project ini, kita langsung nyambung, kita di set juga banyak banget cerita, super duper enak buat bonding. Kalau ini aku minta tanda tangan, tapi buat fansnya Zo. Boleh. Aku mencintaimu dalam doaku, sebab itu hatiku tenang. Single Lila itu singkatan dari single karena Allah, bukan single karena lelah. Percaya sama apa-apa yang udah Allah siapin buat kita.
Artis singgelilah menjaga pandangan, menjaga status, menjaga dirinya untuk mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, mengkontrol gaya hidup dan lain-lain adalah semua dilakukan karena Allah. Ya aku percaya jalan Tuhan gitu, percaya jalan Allah. Karena kalau jodoh ya nggak kemana. Jadi ceritanya step gimana? Berhenti! Ya, aman. Pak, makasih ya Pak ya. Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Dan di ITC ini lokasi yang ikonik banget di kota Bandung. Dan ini seperti di novelnya. Dan adanya Pak Fajar, itu cukup membantu develop si Atar ini. Salah satu director yang menyenangkan buat aku, film ini berasa dibimbing sama Pak Fajar. Banyak banget wejangan dari Om Fajar yang nempel di aku. Sebenarnya itu niatnya ngasih taunya ke Ara, tapi nyamanya ke Zara. Ini kali pertama saya bekerja dengan Bapak Fajar Bustami. Di saat kita reading itu, saya harus bertemu dengan sutradara. Karena saya juga harus tahu di otak sutradara ini apa. Kamu berasa, oh ternyata rambut ini bagus, itu bikin ibu gua senang gitu. Ini pengalaman pertama bisa kerja sama Mas Fajar Bustami. Terlihat serius tapi sebenarnya orangnya juga suka bercanda. Dia tidak memberikan boundaries antara pemain dengan director sih. Ini pertama kalinya aku kerja bareng sama Pak Fajar. Iya, berarti kamu sudah sini aja. Memberi banyak arahan yang baik. Tahu banyak banget karya-karya Pak Fajar sebelumnya dan aku juga suka banget. Jadi aku bersyukur dan happy banget bisa bekerja sama dengan Pak Fajar. Iya, tiba-tiba aja Pak Fajar pengen Mamat nangis. Entah kenapa dia bilang, gue punya komik yang lucu banyak tapi komik yang punya kapasitas acting secara natural gue nggak punya, dan gue pengen lu nunjukin itu dan nanti teman-teman bisa menilai SD. Dan terima kasih Pak Fajar, selalu pengen saya level up lagi. Dia lucu ya. Astagfirullahaladzim, susah bener lagi nangis ketawain orang-orang. Terus juga komunikatif, enak, diberi ruang, diberi kebebasan, terutama syuting sehat itu. Tes. Dalam menggarap cerita, scene by scene-nya itu pakai hati. Jadi, dan memberikan kebebasan juga buat kita sebagai aktor untuk bereksplorasi. Di beberapa aspek, Bang Fajar itu bilang bahwa dia ingin seperti di novel rasanya tersampaikan di beberapa adegan. Dan di beberapa adegan lainnya, improvisasi yang itu menurut saya lebih baik dari novel. Saya lebih suka gitu ya. Bismillah, Mas. Yang penting lillahi ta'ala. Gitu dong. Pasti aku rasa semua orang mau buat bisa jadi seperti Zain, tapi semuanya membutuhkan proses yang tidak mudah. Jadi tinggal kitanya aja mau belajar atau enggak. Sebagai tari, sebagai perempuan, tidak ada salahnya untuk berani dan mengungkapkan isi hati kita. Mamat cuman ingin berterima kasih pada Ara karena tugas Mamat sebagai pembimbing Atar dan sahabat Atar menjadi lebih mudah. Selama ini aku selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Jika kita mencintai orang tanpa ekspektasi, tapi isi horohnya yang dijalankan terus, ya berserah diri sama Allah aja, minta yang terbaik. Pada saat kita percaya, kita ikhlas, kita menerima, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Dan juga memaafkan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ikhlas itu bukan hal yang mudah dan tidak semua orang bisa melakukan itu, tapi pada saat kita bisa mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi, itu udah level tertinggi dari cinta, di mana kita bisa merelakan dia bahagia dengan orang lain atau bahagia dengan pilihannya sendiri. Hatinya penuh dengan keyakinan bahwa rencananya Allah itu yang terbaik. Allah mempertemukan kita sekarang supaya kita bisa saling mengikhlaskan perpisahan ini. Ketika film ini tayang, temen-temen nonton bisa dapat pelajarannya gimana kalau ketika ikhlas itu kasihnya lebih gitu sama Allah. Kadang-kadang ikhlas cuma di mulut, nggak di hati. Tapi buat ngelarasin ini, insya Allah dari film ini bisa ada yang diambil. Bukan hanya untuk remaja, tapi juga untuk parenting, untuk orang tua. Bagaimana kita membuat diri kita siap untuk akhirnya kita bisa menemukan jodoh sejati. It's a wrap for Cinta Dalam Ikhlas. Let's go! Terima kasih semuanya, terima kasih. Happy banget. Thank you.
syuting yang paling menyenangkan. Wih, barang tim yang super duper keren. Oh, seneng banget bisa ada di proyek ini. Tadi sih terakhirnya nangis, jadi rada ngebayangin udahan ya semuanya. Aku sedih. Guys, syuting seru pulang tapi sedih guys. Ya udah ya. Kita harus jalanin terus guys. Alhamdulillah ini benar-benar haru. Berasa cepet banget ya. Terima kasih buat Kang Abah yang udah mempercayakan novel Cinta Dalam Ikhlas untuk kita visualkan. Semoga hasilnya berkah, membahagiakan banyak orang. Jangan lupa saksikan film Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas. Film Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas. Jangan lupa saksikan film Cinta Dalam Ikhlas. Saksikan Cinta Dalam Ikhlas. Film Cinta Dalam Ikhlas. Saksikan Film Cinta Dalam Ikhlas. Film Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas. Nonton ke bioskop sekarang.